pernah masuk diganggu ini juga kalau lagi mandi tiba-tiba muncul? Sering sih. Hah? Sering. Gimana ceritanya maksudnya? Kayak ada binatang gitu Kayak ya? ada muncul. tiba-tiba muncul gitu di tembok. Ya, Kamu nggak pernah curiga itu makhluk-makhluk atau enggak, jin karena gitu? aku orangnya nggak terlalu peka dengan hal-hal yang gitu. Oke, Kalau aku mungkin udah disiram atau gimana takut ya. iya. Itu dia. Nah tadi kamu bilang punya jimat-jimat ini untuk buat usaha kamu jadi laris gitu. Iya. Itu bener Roy. Dengan makhluk ini. Usaha laris atau tidaknya kebetulan bintang keberuntungannya lagi besar di dia. Tapi kebetulan juga sedang memegang batu ini. Jadi seolah-olah karena batu ini dia jadi banyak customer atau klien. Coba kalau batunya dicabut, saya yakin dia masih banyak yang mau. Nggak ada hubungannya ya, nasi nggak ada gorengnya. pengaruhnya dengan pelanggannya dia gitu. Betul sekali, nggak ada ngaruhnya. Coba kalau misalnya kita kasih tantangan batunya hancur dan saya ngerasa nasi gorengnya, kue tiaunya itu tetap masih laku-laku aja. Karena entah kenapa ya, ini kayak kita punya gadget device sama kita kan selalu kontak dengan gadget dan satu devices. Kamu tuh nggak tahu cara pakainya, kemudian nggak pernah dipakai dan nggak tahu ini apaan sebenarnya. Cuma punya aja gitu. Oke. Itu kayak kita punya gadget tapi Iya. gua gaptek nih gimana ya? Nggak Udah, bisa gua taruh dipakai. aja. Kamu lihat kebayang nggak gitu. sih gambarannya? Tapi pertanyaan Itu saya, aja Roy, sih, iya. makhluk ini Iya. membahayakan partisipan kita nggak? Sedikit membahayakan partisipan kita karena dia datang di menembus mata batin membongkar semuanya sebenarnya. Tetapi balik lagi dan baik lagi bahwa ini tidak ada chemistry-nya, seharusnya sih tidak apa-apa. Artinya dia tidak nyaman saat ini. Ceritanya membuat dia terpojok gitu. Padahal kita tidak membuat terpojok. Itu yang saya rasakan. Ya, jujur sih. Kalau kamu punya batu, kalau saya jadi kamu, saya punya batu ini, saya hancurin. Saya punya keyakinan nasi goreng saya tetap laku loh. Masih naik gitu. Dan masuk lagi nih ya, sorry ya, saya akan kasih tau kamu. Dan masuk lagi, kamu masuk ke yang ojek online untuk nganterin makanan kayak atau apa, masukin di situ dan segala macam. Banyak cara ya? Banyak cara. Sekarang bukan cara batu yang bekerja, tapi cara teknologi. Itu dia. Maksudku Bukan gitu. cara batu yang bekerja. Iya. Walaupun orang ingin melihat, Iya. walaupun memang Wednesday kemarin episode yang lalu banyak sekali ya yang masih seperti itu memang ada. Tetapi untuk pengelarisan kita juga bisa melakukan promo, Iya. melakukan apapun dengan gadget. Setiap orang sebentar-bentar lihat gadget di salah satu Instagram sosial media, Kalau kamu nggak pakai gini, kira-kira pede nggak bawa nasi goreng kamu, makanan yang kamu buat, dagangan kamu tetap laris? Nggak pede. Nggak pede. Karena udah terlanjur pakai sekali, susah untuk ngelepasinnya. Ya itulah ciri-ciri orang yang nggak percaya diri, jadinya gitu. Mungkin jadi suges ya. Jadi sugesti. Padahal nggak ada pengaruhnya apa-apa. Iya, karena dua device yang berbeda gitu. Jadi satunya orang, satunya gadget, tapi nggak bisa cara pakainya. Sebelum kamu pakai ini, kondisinya seperti apa? Lariskah atau sepi justru? Ya, nggak terlalu rame sih. Begitu pakai ini, batu ini disimpan, diritualkan, rame. Sedikit-sedikit mulai orang datang. Kalau batu itu saya ambil. Gimana? Boleh? Nggak apa-apa. Boleh. Nanti dagangannya nggak laku loh. Kan aku mau bertobat, jadi percaya sama. Yang di atas. Tapi ya, Itu jadi nasi penasaran goreng. kenapa ya bisa taubat tapi biasanya kan orang kalau taubat kena batunya dulu ya kan, baru taubat ini. Itu di pertanyaan Kenapa bagus. jadi Yang penasaran bikin ya, kamu Koro ya? sebenarnya Kenapa sih pengen buang sebenarnya? ini apa? Kok bisa tiba-tiba taubat kan? Rasa ketakutan. Ketakutan Ketakutan. dihantui. Ya aku kan, ya itu salah satunya, punya anak. Aku juga takut nanti ke depannya kalau makin berlanjut akan ada imbasnya yang lebih dalam.
Oh jadi sebenarnya pikirannya sudah mulai kayak was-was gitu ya? Mungkin perasaannya kali Ada ya, kejadian kah? Atau ada tanda-tanda kah? Atau ada yang bisikin Anda, kamu nanti anaknya begini, begitu? Kalau untuk kejadian sih belum ya. Palingan aku sering dimimpiin. Apa mimpinya? Mimpinya tuh banyak apa? Kayak makhluk-makhluk yang nggak jelas gitu deh. Kelabang. Heeh. Kecoa Banyak. kelabang gitu. Terus banyak ditemuin sama binatang-binatang yang kecil gitu. Kayak ya itu kecoa, cacing, Ini ada. kelabang. Oh berarti perasaannya peka ya? Itu sering datang di mimpi kamu? Kalau untuk itu sih palingan bisa 4 dalam seminggu itu bisa 4 kali mimpi kayak gitu. Sering dong. Baik, positif saya akan sita di sini. Iya. Tapi tidak sembarang sita menyita, saya akan melakukan uji coba terhadap diri kamu. Sehingga saya ingin tahu seberapa dalam sih hubungan batu dengan diri kamu sendiri. Kamu waktu dikasih itu ada pesan-pesan apa gitu? Pantangan atau apa gitu dari teman kamu? Nggak ada? Enggak, palingan cuma disuruh motong ayam, dimandiin. Itu Saya aja. minta bantuan untuk penonton dong sekarang. Untuk doa-doa sesuai dengan agama masing-masing. Kirim-kirim doa buat kita berempat di sini. Dalam hati aja bisa ada bisik-bisik juga nggak apa-apa. Ada sesuatu yang aneh di sini mendadak. Apa Roy? Apa yang kamu rasain? Ada sesuatu yang aneh ya, tiba-tiba muncul di penonton saya. Dan tentunya ini bukan ulah dari kamu ya. Ini mungkin bisa dari batunya. Ya. Yang kenceng ya, doanya yang kuat ya. Kalau emang dia ada di sini Roy, Ya, kamu bisa komunikasi dengan makhluk ini ya? bisa. Supaya benar-benar diusir gitu. Sebentar. Baiklah, saya minta air. Oke, kita pengen tahu makhluk ini bisa pergi atau enggak, terus apa yang mau Makhluk dia ini pasti bisa sampaikan. pergi. Ada yang mau dia sampaikan kah atau apa gitu? Karena kalau datang ke mimpi kan seperti seolah-olah mau menyampaikan sesuatu. Jawab dengan jujur ya pertanyaan saya. Saya melihat gambaran garam di kepala saya. Garam. Kenapa ada apa dengan garam? Dan Apa Roy? Kenapa Ningsih? Sorry, Vita. Kenapa? Aku juga kurang paham. Garam. Kamu pakai garam sendiri atau kamu bikin ritual garam untuk makanan kamu? Garam normal biasa. Garam normal biasa. Oke. ada pesan-pesan terakhir sebelum kamu berpisah sama batunya. Kalau saya jadi kamu ya, saya nggak mau batu. Tapi saya goreng nasi goreng berpanci-panci. Dan saya turun ke jalanan langsung pakai sendal jepit. Saya bagiin ke mereka dari siang, dari pagi sampai sore sampai malam. Aku cari daerah-daerah titik tertentu. Itu yang akan aku lakukan sebenarnya. Mempermudah rezeki juga dan menghilangkan segala keburukan. Saya tidak butuh batu, tapi saya harus melakukan yaitu kamu bisa masak nasi goreng enak pakai styrofoam, dibagi-bagiin. Ya. Bener gak? Setuju gak? Setuju. Lebih banyak manfaatnya Lebih juga banyak buat manfaat orang. juga buat Dan orang. mereka langsung merasakan enaknya dan mereka cerita ke orang-orang. Iya. Dan mereka akan datang ke tempat kamu. Ada satu lagi bayi yang kamu mesti tahu. Dia bawa nasi seorang pemulung ya, bawa nasi uduknya dia, nasi gorengnya dia, bawa nggak dimakan dulu, tapi bawa sampai rumah anaknya ada 4 dimakan bareng-bareng. Betapa itu kamu harus panjang mikirnya. Terus dibawa nih, ayah bawa ini makanan tadi dikasih orang bagi.
4 orang men anaknya. Kebayang nggak tuh? Jadi bikin satu keluarga bahagia Iya, ya, kan? bisa dapat makanan. Padahal sebenarnya susah banget beli makanan mewah gitu nasi goreng. Kamu pernah melakukan itu? Mesti ngasih ke orang makanan kamu dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan gitu? Tuh, lakuin dong. Bisa dimulai ya, Roy? Iya, ini adalah air. Saya pengen ngajak kamu ke ruangan mediumisasi. Bayu juga, dan Aku ikut. Uci juga ya. Uci, Oke, kita ikut. ikuti saya. Nampaknya saya butuh tempat duduk untuk ruang mediumisasi. Mbak, siapa tadi? Vita. Vita. Kita duduk di sini ya, di tengah duduk. Saya ambilkan kursi. No, pakai kursi itu. Oke. Ada. Saya minta korek. Korek. Kamu rela? Saya tanya sekali lagi. Terima kasih. Rela. Yakin? Yakin. Apapun yang terjadi di sini, Iya, apapun. siluman kadal kek, siluman monyet kek, keluar kek, Apapun. apa aja pun keluar, rela. Rela. Dan kamu berjanji ya sama saya ya, bikin styrofoam nasi itu taruh styrofoam kemudian bagi-bagiin kepada orang-orang di jalanan, Iya. ya? Iya. Again, light. Ada yang lain. Oh my god. Itu nyala. Kok air bisa kebakar ya? Apapun yang terjadi di sini, dari air kembali ke air, dari api kembali ke api, semua kembali ke nol. Saya butuh gunting untuk rambut dia. Ini makhluk-makhluk dalamnya itu tuh ikut terbakar, Roy. Kenapa? Di sebelah mana? 1, 2. Ih, ini dari mana datangnya? Oh my god. Tiba-tiba ada gitu? Dari atas. Tiba-tiba muncul di sini. Aduh takut Eka. Ih. Tampaknya saya harus menemani partisipan saya. Saya takut ada apa-apanya di sana. Ini datang dari mana kadalnya? Hidup loh. Masa sih? Aduh aku takut ah. Boleh duduk lagi semuanya, Kamu duduk sambil lagi, baca-baca tenang doa lagi ya. semuanya. Iya. Ya, awas kadalnya biarin aja, nanti biar dia pergi sendiri. Kok bisa banyak banget ya? Nggak tahu tiba-tiba nggak ada dari Saya minta rambut mbaknya sedikit ya. Sedikit saja, ya. Rela atau tidak? Banyak banget. Oh my god. Mulai sekarang dan sampai kapanpun, kamu nggak usah pakai. Pecah. Kok bisa pecah?
Ini apa yang terjadi, Ro? Tadi ada kadal tiba-tiba di penonton, Bentrokan terus ini pecah. energi. Karena kan tadi saya sempat bilang sang penunggunya itu tidak senang dibongkar-bongkar. Padahal dia nggak tahu sebenarnya isinya apaan. Dikasih aja. Itu loh maksud saya kenapa ini bisa jadi ada kadal, bisa berantakan. Selama ini berarti dia nggak sadar ada makhluk-makhluk itu di batu karena ritualnya itu kali ya. Iya, memanggil karena dan- ritualnya itu. Boleh saya minta digelapin lagi? Gelapin lagi di sini. Hop. Apar. Minta apar. Oh, holy shit. Kok mungkin? Ingat ya Mbak, jangan main-main tentang itu lagi ya. Iya. Kadalnya sudah hilang. Udah diusir kadal ya? Mbak Vita ya. Saya sudah menghancurkan barang yang kamu agung-agungkan. Ternyata memang tidak ada koneksinya sama sekali ke kamu. Kamu laris apa enggak itu tergantung dari hidup kamu sendiri. Dan memang dari talenta tangan kamu sendiri meracik bumbu-bumbu nasi goreng dan capcay dan apapun, kue tiaw. Sebentar, kok dia kayaknya kayak kepanikan, ketakutan. Apa Nah, rasanya? ini efek shock sebenarnya. Masih shock. Kamu nggak nyangka kalau selama ini ada benda-benda, ada makhluk-makhluk itu ya? Iya. Gak nyangka. Itu shock banget loh ini. Mau perlu diambilkan minum atau tidak? Gak usah. Nggak usah. Udah berapa lama Mbak pakainya? Mau setengah tahun. Oh baru. Saya berharap kamu menemukan jalan kamu sendiri ya tanpa benda-benda itu. Soalnya tuh kalau ada bendanya tersebut jadi rasa percaya dirinya kurang. Iya, itu Seperti dia. itu, iya. Jadi itu pengaruh. Tapi mungkin kita perlu ngejelasin juga nih buat pemirsa, Roy. Iya. Tadi waktu Vita dibawa ke ruang Medium. mediumisasi, Imunisasi. di sana lalu kemudian batu yang dia bawa kita bakar. Iya. Kamu bakar, terus tahu-tahu di penonton kita ada kadal. Iya. Ngeri banget. Terus Itu gak lama dari bentrokan. situ mangkoknya itu pecah. Betul sekali. Itu Semua kenapa, Roy? ada terkoneksi satu sama lain. Jadi ketika kita bawa batu, kemudian langsung muncul itu dia makhluk halusnya tersebut ingin nunjukin ini loh gue gitu loh, ini loh gue datang gitu, dan gitu langsung muncul, kemudian itu langsung pecah gitu. Dan dia tuh sebenarnya kalau saya jelaskan dari mata batin saya, dia nggak nyaman ternyata. Ngapain sih usik-usik gue gitu? Ngapain sih urusin hidup orang? Gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Iya, Itu yang saya rasain. Dan sekarang di mana dia? Sekarang saya ngelihat dia udah terbang ke atas gitu, terbang ke bagian penonton bagian atas, tidak berani turun kembali karena dia juga takut dengan efek api. Oke. Gitu. Itu yang saya rasakan.